Selamat datang di Puger, pelabuhan ikan terbesar di Jember, Jawa Timur. Wah, tangkapan ikan lemuru hari ini banyak sekali ya. Nah, kayak gini nih bentuk ikan lemurunya. Begitu ada perahu nelayan yang baru sandar, warga langsung berbondong-bondong menyerbunya. Aku tentu saja nggak mau ketinggalan Bolangers. Bersama sahabatku Azul, kami ikut bantu paman nelayan untuk membongkar ikan lemurunya. Warga yang menyerbu ini adalah para pedagang ikan yang nantinya akan menjual ikan hasil tangkapan nelayan ini ke pasar. Wilayah Puger memang terkenal sebagai salah satu sentra penghasil ikan lemuru di selatan Pulau Jawa, Bolangers. Jika sedang masuk musimnya, para nelayan Puger bisa mendapat ikan lemuru hingga mencapai ton-tonan. Sama warga di kampungku, ikan lemuru ini biasanya akan diolah menjadi pindang. Eits, bukan pindang masakan ya, melainkan cara pengawetan ikan supaya bisa tahan lama. Bersama ibu dan ketiga sahabatku, kami mendatangi lokasi pembuatan pindang. Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, memang sudah terkenal sebagai sentra pembuatan ikan pindang. Salah satunya di tempat Padeku ini, Bolangers. Bisa dibilang usaha pindang milik Pade merupakan yang terbesar di sini. Pekerjanya saja ada belasan orang. Lang, kowe iki ning kono, Lang. Oh iya. Cara membuat pindang sebetulnya cukup mudah dan sederhana. Pertama-tama, ikan lemuru protolan dicuci bersih dan dikeluarkan dari bak penampungan. Selanjutnya, ikan lemuru disusun dalam satu besek yang isinya 12 hingga 15 ekor ikan. Setelah itu, besek disusun seperti ini dan dimasukkan ke tempat pengasapan. Tempat pengasapan ini bisa muat hingga 100 ikat. Selanjutnya, ikan lemuru akan diasap selama 15 menit. Meski tanpa bumbu apapun, namun proses pengasapan ini bisa memberi aroma dan cita rasa yang khas pada daging ikan. Selain untuk mematangkan lemuru, proses pengasapan ini juga bertujuan supaya ikan bisa tahan lama. Katanya sih bisa awet sampai 3 bulan. Lang, iki pindangnya, Lang. Ini masak. Don ya, Mas. Asun. Bu. Rek. Wah, terima kasih ya Pak Dek. Habis ini, Ibu mau lanjut pergi ke pasar untuk membeli bahan pembuatan kue. Sementara Ibu ke pasar, aku dan kawan-kawan disuruh pergi ke tempat pembuatan terasi milik Pak Li. Untung saja lokasinya masih di sekitar pelabuhan. Jadi nggak perlu jalan jauh-jauh deh. Iya, Le. Apa, Le? Aku ngongkon jepit terasi be ibuke. Oh, ya wis, lek kate njaluk terasi, ditulungi dhisik. Ayo ditulungi. Berada di pesisir selatan Jawa, potensi Puger memang bukan cuma pindang, Bolangers. Di sini juga banyak pembuat terasi yang masih dikerjakan secara tradisional. Udang rebon bahan pembuatan terasi di sini didatangkan langsung dari daerah Banyuwangi, Situ Bondo, dan Probolinggo. Hal tersebut dikarenakan kondisi Laut Jember memang bukan menjadi habitat udang rebon. Cara memproduksi bahan penyedap makanan ini sebetulnya terbilang sederhana. Aromanya benar-benar khas sekali, Bolangers. Semriwing di hidung.
Gak berhenti dalam sekali penggilingan saja Bolangers. Terasi rebon masih harus terus dihaluskan supaya mudah dibentuk. Kali ini tidak memakai mesin, melainkan ditumbuk manual menggunakan alu. Sebelum dibentuk, terasinya harus ditimbang lebih dulu agar beratnya sesuai dengan permintaan pasar. Inilah salah satu keunikan terasi khas Puger Bolangers. Ukurannya jumbo-jumbo sekali. Kalau terasinya sebesar ini sih, bisa untuk stok selama berbulan-bulan. Dijamin bakal awet juga, karena sudah dicampur garam sebagai pengawet alaminya. Lang, matur nuwun yo Lang. Ini Pak Di, yo. Ini iki gawe mulai Lang. Iki bobotnya piro iku Pak Dik? Iku 1 kilo iku Lang, mau wis mari ditimbang Lang. Iki kakean iki. Gak apa-apa wis, don mulai. Wah, matur suwun ya Pak Li. Ayo aja, kita masak dulu di gubuk. Mumpung sudah ada terasi nih sebagai bumbunya. Hehehe. Lokasi gubuknya memang agak jauh dari pelabuhan Bolangers. Tepatnya sih di sekitar area persawahan. Untuk menuju ke sana, kami harus melewati kebun tomat milik Bapak. Wah, kebetulan Bapak sedang di kebun Bolangers. Nah, itu bapakmu lagi panen loh. Ayo dan ditulungi. Ya. Weh Lang, tekon dia Iki teko dalan pabrik terasi. malah kene bantuin bapak Yo. Sepertinya Ibu masih berada di pasar Bolangers. Soalnya belum kelihatan di sini. Kawan-kawan, kita bantu bapakku panen tomat dulu ya. Kalau kulit buahnya sudah pada merah, tandanya buah yang berasal dari suku Aztec Meksiko ini sudah ditanam sekitar 3 bulanan dan siap petik. Api yo Jun, tomatnya yo. Iya, api. Ayo cepet. Cepet. Lupa niku. Oh iya. Api. Meski sering digunakan sebagai bumbu masakan, tomat termasuk dalam buah-buahan ya, bukan sayuran. Kata Bu Guru, warna merah pada tomat disebabkan oleh senyawa yang disebut likopen. Likopen adalah antioksidan yang banyak terdapat pada buah maupun sayuran yang cenderung berwarna merah seperti semangka dan wortel. Bagi masyarakat desaku, menanam tomat memiliki banyak keuntungan. Selain mudah tumbuh dan perawatannya mudah, buah satu ini juga bisa dipanen beberapa kali dalam setahun. Jul iki jaluk tolong Jul, delehno wis kebok iki. Iya. Awas hati-hati. Ayo Lang. Pak, aku arep dolan. Digolek buah-buahan. iki sekalian gowo tomat gawe kanca-kancane. Oh iya. Ayo. Terima kasih ya Pak. Bolang janji deh, bakal sering bantuin Bapak buat panen tomatnya. Hehehe. Kawan, sudah ada tambahan buah tomat nih. Ayo, kita bergegas menuju saung. Bolangers, aku berencana mau membuat nasi goreng terasi lengkap dengan ikan lemur bakar sebagai lauknya. Membayangkannya saja sudah sukses bikin ngiler Bolangers. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, telur, dan cabai keriting. Tak lupa terasi pemberian Pak Li, serta tomat dan nasi putih dari Bapak. Kalau artis utamanya sih ini nih, ikan lemburu. Husnul, Alisa, kalian siapkan bumbu-bumbunya ya. Bolangers, ketika kita memasak di alam seperti ini, kerjasama memang menjadi salah satu kunci kesuksesan dan kecepatan untuk mematangkan makanan. Kalau istilah zaman now sih, kolaborasi. Hehehe. Lang, iki
iki rasane tak gawe sego goreng ya. Ayo, ulek semua bumbunya hingga halus ya. Begitu bumbu dimasukkan, aromanya benar-benar juara. Terakhir, tuang nasinya, lalu campur aduk sampai semuanya tercampur merata. Goreng-goreng sebentar, dan jadi deh nasi goreng terasi ala kami, anak-anak dari Kaliwining. Hehehe. Biar semakin nikmat, nasi gorengnya kita tuang di atas daun pisang ya. Taburi irisan daun bawang, potongan tomat, dan sosis di atasnya. Mantul! Hehehe. Nasi goreng sudah beres. Sekarang tinggal bikin lauk ikan lemuru bakarnya. Gak usah pakai bumbu macam-macam. Cukup olesi lemurunya dengan kecap manis seperti ini. Dijamin rasanya pasti bakal istimewa deh. Hehehe. Biar dagingnya matang sempurna, bakarnya mesti perlahan. Terus apinya juga jangan besar-besar, biar nggak kegosongan. Warnanya sudah berubah, pertanda ikan lemuru bakarnya sudah matang. Ini dia sajian spesial kami siang ini, Bolangers. Nasi goreng terasi dengan ikan lemuru bakar. Shh, jangan tanya soal rasanya. Karena jawabannya pasti luar biasa, Bolangers. Gurihnya rasa terasi benar-benar terasa dalam setiap suapan dan kunyahan. Ditambah lagi dengan sosis dan daging ikan lemuru yang membuat hidangan ini terasa sempurna. Bukan bermaksud lebay atau gimana, tapi jujur, ini nasi goreng terenak yang pernah aku makan. Oh iya, saking enaknya sampai lupa kalau ibu masih nungguin terasinya. Ayo kawan, segera habiskan nasi gorengnya. Habis itu kita antar terasinya ke ibu. Sebelum pulang ke rumah, rupanya ibu mau mampir ke kebun buah kenitu dulu, Bolangers. Buah kenitu adalah buah khas Jember, Bolangers. Kebetulan saat ini di desa kami sedang musim buah kenitu. Pade. Loh. Apa lang? Iki kok wis kebek, Pade? Iya iki wis kebek. Apa? Iki aku kabeh ompong duwe keranjang kosong kabeh tak isine kan itu. Oh ya wis, ayo wis. Iku jalan tolong ning palike. Balik jalan-jalan, Pade. Untung saja panen kenitunya masih belum selesai, Bolangers. Jadi, kami masih bisa bergabung untuk mengikuti keseruannya. Nah, seperti inilah bentuk dari si hijau yang khas dari Jember. Beda, sing iki cilik-cilik sing kuwi gede-gede. Iya beda lah. Iki sing gede sing larangan, iki sing cilik sing murah. Oh. Bolangers, buah kenitu hanya berbuah di waktu tertentu. Pohonnya tinggi sekali. Mungkin bisa mencapai 15 meter. Kalau disuruh memanjat, sepertinya aku nggak sanggup deh. Ya sudahlah, kita ambil buahnya pakai galas saja ya. Gak pakai lama, keranjang yang kami bawa langsung dipenuhi buah kenitu. Ayo Rek, kita cobain yuk buahnya. Rangak memang. Lang. Kok dipangan kenitune? Kan iki arepe didol. Lho kaya apa terus iki? Ya, udah dulu, Bu. Wis, apa-apa, ora tau jajal to. Iya. Mana gak apa-apa. Iya, Pak De. Iki matengane, dipen iki. Wes aja akeh lho. Ya. Iya, Bu De. Manis ya? Manis. Rasanya manis sekali. Daging buahnya begitu lembut dengan biji yang berukuran cukup besar. Oh, nae ning omahe. Agak-agak tapi yo. Iya. Kawan wis. Iki. Ayo lah, metu dolan. Ya wis lah nglebokno Mana tasnya? tasmu, engko tak gaweno olahan teko kenitu. Paman-pamanku memang baik-baik semua. Matur nuwun nggih, Pak De. Buah kenitunya enaknya dibikin apa ya, Bu?
ibu ternyata memilih untuk membuat prol. Itu loh kue khas Jember. Ini dia bahan-bahannya. Biasanya sih prol terbuat dari tape. Tapi kali ini ibu mau coba bikin pakai buah kenitu yang tadi dipetik. Duh, nanti rasanya seperti apa ya? Aku sih percaya kalau prol buatan ibu bakalan tetap enak. Setelah itu, aduk hingga jadi. Oh iya, aku izin gak ikut bantu ya, Bu. Aku sama Azul mau main dulu. Biar Husnul sama Alisa saja yang membantu ibu. Lang, Jul, kok malah dolan? Api ini wis urip durung? Durung. Lah ayo iki adonane wis meh dadi. Oh ya wis ayo. Sembari menunggu adonannya jadi, belah buah kenitu dan keluarkan isinya. Kemudian buang bijinya. Lalu haluskan hingga jadi seperti ini. Setelah itu, tuang ke dalam adonan. Loh, kok diwarnai kue Bude? Iya, cek no api warnai. Oh, kan biasanya belum tapi gak diwarnai Bude. Iya, kok diwarnai ya? Iya, cek no wangine dadi wangi, terus apik warnai delok entah. Apik Iya, to? iya, apik iya warnai, warna hijau. Iya, aku juga setuju, Bu. Kue prolnya jadi makin menarik setelah diberi warna hijau. Nah, biar makin enak, tambahkan kismis sebagai topping. Sekarang tinggal panggang deh dalam oven selama 30 menit. Lang, Jul, wis morep gini nih. Morep. Wes, aku tak ngobrol. Ayo, Dolan ae wis bar iki. ya. Sambil menunggu kue prolnya jadi, kita main engklek saja yuk. Makin banyak yang main kan, makin seru. Larang-larang dolane ayo iki wis mateng. Tuh kan, gak terasa, tahu-tahu kue prolnya sudah jadi. Ayo, kita icipin dulu. Sesuai dugaanku, kue prol buatan ibu rasanya enak pol. Tapi yang tak disangka, campuran buah kenitu bikin prol ini jadi makin nikmat. Kombinasi rasa manisnya buah kenitu dan sedikit asam dari tape, juga gurihnya keju, membuat siapa saja bakal susah berhenti mengunyah. Berbeda dengan kue bolu yang mengembang, tekstur prol lebih padat tapi lembut. Juga mudah hancur di mulut. Sesuai namanya, ngeprol yang dalam bahasa Jawa berarti pecah atau hancur. Lang, bolang. Ayo Lang, Mang Lang. Aku pikir ibu hanya mau membuat kue prol saja. Tapi rupanya ibu mau bikin hidangan lain. Kali ini ibu mau membuat tahu tek khas Jawa Timur. Kalau orang Jawa Timur sih pasti sudah sangat familiar sama makanan satu ini. Bahannya ada tahu goreng, toge, ikan lemuru,
lontong, petis, dan bumbu kacang. Temenku, iya gak sabar kemangan aku. Podo aku pisan. Enak ya. Iya. Iku apa nih Bude? Iki petise. Pertama-tama, encerkan terlebih dulu bumbu petisnya. Petis ini adalah bumbu khas Jawa Timur yang berasal dari air olahan ikan atau udang yang dimasak hingga mengental seperti ini. Warnanya hitam pekat dengan aroma yang sangat khas, seperti aroma terasi, tapi tidak terlalu kuat. Selanjutnya, masukkan lontong, tahu, dan kecambah alias toge. Biar makin jos, tuang juga bumbu kacang. Sudah terbayang sedapnya, teman. Enak kok iku yo. Iya, enak nemen iku. Gak sabar kate mangan aku. Kacang. Nah, biar makin nikmat, tambahkan pindang ikan lemuru biar ada protein hewaninya. Ikannya disuwir-suwir seperti ini, biar gampang makannya. Aduh, duduh. Jadi makin gak sabar deh pengen buru-buru nyicipin. Nah, jadi deh. Ayo, Cah. Kita sikat tahu teknya. Rasanya benar-benar di luar nurul. Enak tenan. Ayo Bude. Enak. Enak ya. Iya. Enak ya, Lang. Saking enaknya, aku sampai nggak bisa berkata-kata. Rasa asin dan gurih dari petis bercampur bumbu kacang yang lumayan pedas bikin tahu tek ini terasa pas banget di lidah. Apalagi ada tambahan pindang ikan lemuru, membuat rasanya semakin mantap. Enak ya. Aduh, sepertinya bapak lagi sakit. Badannya terasa panas dingin. Gawana bekaman ayo Lang. Oh iya, sisi cipitas. Iya, ayo Mas. Temelo rek. Ayo. Lang. Oh iya, ide yang bagus, Bu. Ayo Pak, aku antarkan ke tempat bekam. Memang sepulangnya dari kebun tomat, Bapak mengeluh pusing dan kelihatan menggigil. Sepertinya sih masuk angin. Apa main iki Pak? Kalau salah mangkane aja mulai antok. Lang, bapakmu kuwi angel men kandhanane. Aku kira setelah istirahat sebentar di kamar, Bapak bakal sembuh. Malah tambah parah sakitnya. Nah, itu dia tempat bekamnya. Waalaikumsalam. Piye Lang? Iki bapakku wae jaluk bekam tanduk jare. Nggih niki lho Mbak, bojone kula masuk angin ajenge bekam tanduk teng mriki. Bekam di desaku memang agak unik, teman. Karena rata-rata menggunakan tanduk sapi seperti ini. Aduh, tanduke kari telu iki. Piye iki? Kok rusak men iki? Ya apa, Pak? Iso kontak iku manteluan. Iso tapi anu Lang abit, bisa keng abit. Terus ya apa iki? Anu ben katu anu Lang, entar ka Mulyono. Mulyono sing teng pucuke desa mriku. Aku ero lak Mulyono sing tuang gawe tanduk iko kan. Oh, ya wis ayo. Ayo parane nang omahe itu. Wis. Ayo Pak, karo Ibu nang kene ayo. Ayo kawan, kita ke tempat pembuatan tanduknya. Nah, itu dia Pak Mulyononya.
sedang sibuk memproduksi tanduk bekam. Assalamualaikum, Pak Mulyono. Waalaikumsalam. Oh, si Bolang. Oh. Ada apa ini? Iki lho, Pak. Bolange kate golek tanduke sapi nggih bekam bapake. Oh, iku sing ono sing mari iku. Nah, agar tanduk sapi bisa dipakai untuk bekam, ukurannya jangan terlalu besar. Jadi, mesti dipotong dulu seperti ini. Kalau sudah dibelah, tanduk lalu dihaluskan. Walaupun menggunakan mesin, tapi proses pembuatan tanduk bekam masih harus menggunakan tangan terampil Pak Mulyono agar hasilnya bisa sempurna. Oke, mari Lang. Ayo, coba lihat yang wangi. Ya, coba pulang. Aduh, ternyata sulit juga teman. Butuh ketelitian di atas rata-rata. Pak, ini kurang rata ini. Amin aja wis. Ayo wis, jangan terus ya. Siap. Wis. Meski kelihatannya mudah, namun untuk menghasilkan tanduk yang bagus, rupanya butuh tangan yang terampil dan pengalaman mumpuni. Nah, Pak Mulyono ini jagonya, karena beliau salah satu perintis usaha tanduk untuk bekam. Lihat saja, stok tanduk sapi milik Pak Mulyono banyak sekali kan? Bahkan bukan hanya tanduk saja, Pak Mul juga memproduksi barang-barang lain dari tulang hewan, seperti cangklong dari kulit ikan pari. Pak Mulyono, aku udah bisa suki-suki udah sekali wis. Si Neni gawe bekam itu tanduke. Oh iya wis iku gowan iku. Iki gowan pisan iki. Wah, Pak Mulyono baik sekali. Kami diperbolehkan membawa semua tanduk sapi yang ada di sini. Matur suwun ya, Pak. Wis. Ya, assalamualaikum. Ayo cepetan. Iki kesulian iki. Pak makan dulu. Waalaikumsalam. Walah Lang, lanjut suwine tekan dhewe sakne iki lho bapakmu kadung. Iki bah tanduke entuk akeh. Mak ning Pak Empak Lang. Kan banyak. Iki bah. Kata Mbah tukang bekamnya, semakin banyak tanduk sapi yang dipakai, maka semakin manjur khasiatnya. Sembuhnya juga semakin cepat, teman. Kalau aku hitung-hitung sih, tanduk yang aku bawa dari tempat Pak Mulyono tadi ada sekitar 20 buah. Nah, seperti inilah metode bekam menggunakan tanduk sapi. Sebelum ditempelkan di punggung, tanduk mesti dipanaskan dengan api terlebih dahulu. Tujuannya supaya tanduk bisa menempel pada punggung sekaligus membuang darah kotor. Kalau dilihat-lihat, Bapak jadi kayak landak ya. Punggungnya kayak ada durinya. Pengobatan tradisional yang satu ini memang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, kelihatannya Bapak mulai segar lagi. Ya teman lah. Sana. Pedenan Pak. Saya. Alhamdulillah, Bapak langsung sembuh. Benar-benar mujarab, teman. Oh ini Lang, sampai Anda yang sudah rumahnya Mulyono tak kasih hadiah. Ini Lang. Harusnya madar nampak aku ambil kei tanduk iki. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami anak-anak dari Jember. Sampai jumpa di cerita lainnya dari seluruh Indonesia. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.